Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu mahasiswa pada materi tentang taksonomi Bloom. Perkenalkan, nama saya Lia Yuliati, salah satu pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran. Ini sudah masuk minggu keberapa ya mahasiswa? Nah, untuk materi taksonomi Bloom, sebenarnya ini adalah materi tentang bagaimana seseorang itu berpikir. Ketika seseorang berpikir, itu ada tingkatannya, kemudian juga ada tingkatan pengetahuannya. Apa itu tentang kemampuan berpikir dan tingkatan pengetahuan? Nah, untuk mempelajari hal itu, Anda jawab dulu pertanyaan-pertanyaan pada kuis berikut ini ya. Selamat mengerjakan. Bagaimana mahasiswa? Apakah sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi? Kira-kira jawabannya benar atau tidak ya? Oke, nanti kita akan lihat di akhir video ini ya. Nah, sekarang kita akan lihat materi yang terkait dengan pertanyaan-pertanyaan pada kuis tadi. Nah, di dalam kuis tadi itu ada yang disebut dengan taksonomi Bloom. Apa yang disebut dengan taksonomi Bloom? Nah, ini ada nama seseorang yang menjelaskan tentang taksonomi itu, yaitu adalah Benjamin Bloom. Pertama kali beliau menyampaikan tentang taksonominya sekitar tahun 1950-an. Anda belum lahir ya, saya juga belum nih ya. Kita kan sama-sama masih muda ya gitu. Nah, di taksonomi Bloom ini kita akan mempelajari tentang kemampuan berpikir secara kualitatif, juga tentang bagaimana tingkatan pengetahuan di dalam tingkatan pengetahuan, apakah mulai dari pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, ataupun metakognitif. Pada awalnya taksonomi Bloom ini disampaikan hanya dengan dua hal, yaitu taksonomi dari C1 sampai C6. Dalam perkembangannya, taksonomi direvisi oleh Anderson sekitar tahun 2000. Bukunya dapat Anda lihat pada terbitan tahun 2001. Pada taksonomi Bloom yang direvisi tahun 2001, ada aspek kognitif, ada aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Khususnya untuk aspek kognitif ada 6 hal yang dikenal dengan C1 sampai C6. Untuk C1 yang digunakan adalah remember atau dalam bahasa Indonesianya mengingat. Untuk C2 understand atau memahami. Yang C3 apply atau menerapkan. Yang C4 analysis atau menganalisis. Yang kelima evaluate atau mengevaluasi, dan yang keenam create atau menciptakan. Taksonomi ini menunjukkan pada aspek kognitif, khususnya dimensi proses kognitif. Untuk aspek pengetahuannya itu ada 4 hal. Ada pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan pengetahuan metakognisi. Dari pengetahuan faktual ke pengetahuan metakognisi semakin lama akan semakin kompleks. Nah, ketika kita membahas tentang taksonomi Bloom khusus untuk aspek kognitif, biasanya kita menggunakan yang namanya matriks taksonomi. Matriks taksonomi ini mencakup pada aspek dimensi proses kognitif dan pada aspek pengetahuan. Nah, pada tabel tersebut akan menunjukkan bagaimana pencapaian seseorang, kemampuan seseorang ketika dia berada pada tahapan kemampuan berpikir. Seorang anak dikatakan memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi jika dia punya kemampuan pada aspek dimensi proses kognitif pada level C6 atau create dengan pada pengetahuan metakognisi. Nah, sebaliknya pada hal yang lebih rendah, yaitu pada C1, pada remember, dan pada pengetahuan faktual, berarti pada anak tersebut dia hanya berada pada berpikir rendah. Bagaimana?
sudah memahami tentang taksonomi Bloom? Nah, ketika kita bicara tentang dimensi proses kognitif, kita bicara tentang kemampuan berpikir. Ada yang menyebut kemampuan berpikir tingkat tinggi itu berada pada level C3, C4, C5, dan C6. Ada juga yang mengatakan kemampuan berpikir tingkat tinggi itu pada C4, C5, dan C6. Itu sama saja. Yang jelas ketika kita bicara dari C1 sampai C6, itu levelnya semakin tinggi kemampuan berpikirnya. Pada anak TK, apakah mereka bisa berpikir tingkat tinggi? Ya, betul. Tentu bisa. Kemampuan berpikir tingkat tinggi bukan hanya milik mahasiswa atau mahasiswi di perguruan tinggi, tetapi juga akan dialami oleh siswa TK, SD, SMP, atau SMA. Tentu Anda masih ingat ketika di TK atau di SD kelas 1, kelas 2 Anda pernah diminta membuat gambar. Gambarnya bebas atau membuat kerajinan tangan. Yang dibuatnya juga bebas. Nah, itu sebenarnya guru sedang meminta kita untuk melakukan berpikir tingkat tinggi dengan mencipta. Nah, tetapi tentunya level mencipta di TK berbeda dengan Anda yang sudah mahasiswa, ya. Jadi menciptanya mahasiswa dengan di SMA, di TK tentu berbeda. Tapi level itu ada pada semua anak yang mulai TK, SD, SMP, atau SMA. Berperan sebagai seorang guru, suatu saat Anda akan diminta menyusun indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar yang ada pada kurikulum. Nah, pada saat menyusun indikator pencapaian kompetensi ini, Anda harus menggunakan kata kerja operasional yang dimulai dari level C1 sampai C6 dengan tingkat atau dimensi pengetahuan mulai pengetahuan faktual sampai metakognisi. Dan indikator pencapaian kompetensi ini nanti akan digunakan pada saat Anda melakukan penilaian, khususnya pada saat penyusunan instrumen penilaian. Jadi ketika menyusun penilaian, Anda tidak boleh sekedar membuat soal, tetapi ada dasarnya. Dasarnya adalah indikator pencapaian kompetensi. Dan di indikator inilah akan jelas sekali kemampuan apa yang akan diukur oleh gurunya, apakah berpikir tingkat tinggi atau berpikir tingkat rendah. Nah, itulah sekilas tentang taksonomi Bloom. Untuk lebih detailnya lagi, Anda bisa mempelajari tentang hal ini dari bukunya langsung, dari bukunya Anderson, atau sumber-sumber lain yang relevan dengan materi ini. Jika Anda punya pertanyaan atau hal yang ingin dibahas, permasalahan, Anda bisa menanyakan kepada dosen atau teman sekelas atau teman diskusi di dalam forum diskusi khususnya di dalam Sekejar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.